Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Baraya Handayani, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Risma Kania, saya mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai salah satu teks, tapi sebelumnya mari kita saksikan video yang sudah Ibu persiapkan. Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Atau juga teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-cirinya adalah yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua adalah memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga adalah memuat informasi bersifat keilmuan. Dan yang keempat adalah menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Ada fakta. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi adalah yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang keduanya adalah mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. Yang ketiganya adalah menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah ada pernyataan umum, ada penjelasan proses, dan ada penutup. Kebahasaan teks eksplanasi adalah yang pertama istilah, keterangan waktu, dan konjungsi. Langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Yang pertama, tentukanlah topik atau tema, kemudian tentukan tujuan penulisan, kemudian kumpulkanlah data dari berbagai sumber, lalu kita akan menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka menjadi kerangka eksplanasi. Langkah-langkah menyunting sebagai berikut. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat secara teliti, digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Yang kedua adalah membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga adalah memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat adalah memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambah paragraf runtut. Bagaimana setelah kalian mendapatkan penjelasan dari Ibu? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.